Bab 1890. Dibunuh di tempat. 1. Membunuh murid pewaris sejati. Saat melihat adegan tersebut, semua orang yang ada di sana terdiam. Dia bahkan berani membunuh murid pewaris sejati. Apakah ada makhluk yang tidak berani dibunuh olehnya? Di samping itu, Gwen menggelengkan kepala. Hal buruk terjadi. Gilbert adalah murid pewaris sejati. Murid siapakah dia? Dia adalah murid Shannon Chow, penguasa puncak Guanlan. Istana Sengong terdiri dari 6 puncak dan penguasa puncak dari ke-6 puncak tersebut bukan manusia biasa. Mereka merupakan andalan Istana Sengong. Miley membunuh Gilbert di depan umum. Shannon Chow tidak akan membiarkannya begitu saja. Gwen mengangkat kepala melihat ke atas. Ruang hampa pada langit berbintang itu tiba-tiba retak dan seorang wanita perlahan berjalan keluar. Wanita itu mengenakan jubah Tao, rambutnya sepanjang bahu dan tangannya memegang sebuah kipas. Shannon Chow, penguasa puncak Guanlan. Saat melihat Gilbert dimusnahkan, ekspresi Shannon seketika berubah menjadi ganas. Dia menoleh melihat Miley dan berkata, "Siapa yang memberimu nyali?" Miley menunjuk Shannon dengan pedang sambil tertawa, lalu berkata, "Bukankah kamu yang menyuruh aku mencoba? Aku sudah mencobanya sekarang. Serang aku. Cari mati." Shannon tiba-tiba melambaikan kipas lipat di tangannya itu, kemudian seberkas cahaya putih menyapu ke bawah dan menyerang Miley. Di bawah itu, Miley langsung mengeluarkan pedang dan menebaskannya. Brak! Cahaya pedang Miley seketika hancur, dirinya bahkan mundur sejauh ribuan meter. Orang suci tingkat tinggi. Dia bukanlah orang suci tingkat rendah. Dia adalah orang suci tingkat tinggi yang sebenarnya. Di kejauhan, saat Miley berhenti, darah mengalir keluar dari mulutnya. Shannon yang melayang di udara itu terus menatap Miley. Dia tampak sedikit gila dan berkata, "Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Miley tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kamu ingin membunuhku?" Selesai berbicara, dia langsung menjulang ke langit. Eng! Suara pedang Tao mengguncang langit. Di langit, pandangan meremehkan orang lain melintas di mata Shannon dan dia berkata, "Apakah kamu layak bertarung denganku?" Selesai berbicara, dia menggerakkan kipas lipatnya ke depan. Kekuatan orang suci. Kekuatan orang suci yang sebenarnya. Dia adalah orang suci tingkat tinggi yang sebenarnya. Serangan kipasnya langsung mengenai ujung pedang Miley. Brak! Cahaya pedang seketika meledak di langit. Pedang di tangan Miley itu bergetar hebat dan ia segera mundur sejauh ribuan meter bersama dengan pedangnya. Namun, Shannon sama sekali tidak bergerak. Saat melihat adegan tersebut, sebagian besar murid dalam yang ada di sana menghela napas lega. Untungnya, dia tidak mampu membunuh orang suci tingkat tinggi. Jika tidak, dia benar-benar sangat mengerikan. Orang suci tingkat tinggi. Meskipun berada di Star Territory Dewa Kuno, itu juga termasuk Super Master. Selain itu, Shannon mampu menjadi penguasa puncak dari 6 puncak besar. Mungkinkah dia adalah seorang manusia biasa? Sebelumnya, dia juga merupakan putri kebanggaan, super monster pada zaman itu. Shannon yang berada di langit itu menatap Miley dan dia juga sedikit terkejut pada saat ini. Miley tidak meninggal setelah diserang 2 kali berturut-turut olehnya. Hal ini sungguh di luar dugaannya. Di bawah itu, Miley malah menjadi bersemangat. Inilah pertarungan yang diinginkan. Pada saat ini, Shannon tiba-tiba melangkah maju ke depan. Brak! Sebuah momentum kuat langsung menghampiri Miley. Momentum orang suci. Beberapa murid dalam yang hadir di sana tidak mampu menerima momentum itu dan mereka mundur tanpa henti. Itu adalah momentum orang suci.
Miley menatap Shannon sambil berjalan menghampiri Shannon secara perlahan, kemudian sebuah momentum pedang yang kuat mengalir keluar dari dalam tubuhnya. Brak! Momentum pedang tersebut langsung menghalangi momentum orang suci itu. Momentum pedang. Di kejauhan, Shannon mengerutkan kening, kemudian segera menyipitkan kedua matanya dan berkata, momentum pembunuhan. Teknik Miley bukanlah momentum pedang, melainkan momentum pembunuhan. Momentum pembunuhan ternyata sekuat itu. Shannon cukup terkejut. Pada saat ini, Miley tiba-tiba bergegas ke depan. Brak! Momentum pembunuhan itu langsung menghancurkan momentum orang suci milik Shannon. Pada detik berikutnya, Miley seketika muncul di atas kepala Shannon. Dia segera mengeluarkan pedang dan menebaskannya. Tarik pedang menentukan hidup dan mati. 400 teknik bertumpukan. Ini adalah batas yang bisa dia capai sejauh ini. Namun, dia tetap tidak menggunakan kekuatan garis darah. Kekuatan garis darah dan pedang misteri adalah kekuatan terakhirnya. Dia tidak ingin menggunakannya secara sembarangan. Saat Miley mengeluarkan pedang, seketika muncul retakan yang tak terhitung jumlahnya pada pedang hijau di tangannya itu. Bahkan pedang hijau tersebut juga hampir tidak bisa menahan kekuatan dari tarik pedang menentukan hidup dan mati saat ini. Dengan satu serangan pedang, dunia akan hancur. Saat merasakan kekuatan kuat dari pedang Miley, pupil mata Shannon seketika menyusut. Mungkinkah itu serangan pedang yang dikeluarkan oleh alam menaiki langit? Karena tidak sempat berpikir panjang, Shannon tiba-tiba menyimpan kipas lipatnya. Tangan kanannya menunjuk ke depan dan abjad kuno emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di ujung jarinya. Jari orang suci. Dengan tangguh. Saat menghadapi serangan pedang Miley tersebut, dia hanya bisa melawan dengan tangguh. Brak! Di bawah tatapan semua orang, cahaya pedang seketika meledak. Pada detik berikutnya, kedua orang itu mundur pada saat yang sama. Miley berhenti setelah mundur sejauh puluhan ribu meter. Ketika berhenti, lengan kanannya langsung terbelah dan darah memercik kemana-mana. Tidak hanya itu, tubuhnya juga terbelah sedikit demi sedikit, yang terlihat sangat menakutkan. Sedangkan Shannon yang berada di kejauhan itu juga mundur sejauh ribuan meter. Setelah berhenti, tubuh fisiknya langsung menjadi ilusi. Bersambung. Bab 1891. Penggal di tempat. 2. Tubuh fisik akan hancur. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Shannon ini tidak menahan pedang Miley. Di bawah tatapan semua orang, tubuh fisik Shannon menjadi semakin ilusi dan akhirnya, tubuh fisiknya menghilang, hanya menyisakan jiwa. Semua orang di arena membeku. Tubuh fisik orang suci tingkat tinggi dihancurkan berkeping-keping oleh Miley. Kemudian Lailak Xiao menatap Miley lagi. Dia menemukan sejak awal dia telah meremehkan Miley. Orang ini, apa benar hanya alam menaiki langit? Itu adalah orang suci. Shannon menatap Miley di kejauhan, teknik pedang macam apa kamu? Miley mengangkat mulutnya sedikit. Tarik pedang menentukan hidup dan mati, aku yang menciptakannya sendiri, bagaimana? Ciptaan sendiri. Di arena, semua orang tercengang. Ini ciptaan sendiri. Shannon memandang Miley, kamu menghina IQ-ku. Miley tertawa, apa kamu pernah melihat orang lain menggunakan teknik pedang semacam ini? Shannon terdiam. Jangan dibilang. Benar-benar tidak pernah. Bukan hanya belum pernah melihat teknik pedang yang menakutkan ini, dia bahkan belum pernah mendengarnya. Miley berjalan menuju Shannon dengan pedang di tangannya, kita masih belum membedakan hidup dan mati. Ayo, tahan pedang dariku. Saat mengatakan itu, dia langsung menghilang di tempat. Di kejauhan,
Shannon sedikit menyipitkan matanya. Dia hendak bergerak, saat ini seorang tetua tiba-tiba muncul di depannya. Miley menebas dengan satu pedang. Dia tidak peduli siapa itu. Bagaimanapun, harus dibantai. Miley menebas dengan pedang, tetua mengangkat jarinya bersamaan. Boom! Cahaya pedang hancur, Miley langsung kembali ke posisi semula. Setelah Miley berhenti, seluruh tubuhnya bergetar. Miley memandang tetua itu mengenakan jubah abu-abu besar dengan labu anggur kecil tergantung di pinggangnya, rambutnya panjang dan wajahnya gelap, dia tampak agak ceroboh. Saat melihat orang ini, beberapa murid dalam di arena, semuanya mengubah ekspresi mereka dan memberi hormat satu demi satu. Paman seperguruan kecil. Shannon berkata dengan pelan, adik seperguruan. Paman seperguruan kecil. Inilah orang istimewa di Istana Dewa Spiritual Agung. 6 master puncak semuanya berasal dari satu guru, tetapi sebenarnya tidak hanya 6, ada 7. Yang terkecil adalah tetua ceroboh ini. Dia bisa saja membuka puncaknya sendirian, tapi dia tidak melakukannya. Adapun alasannya, tidak ada yang tahu. Paman seperguruan kecil memandang Miley, dia mengeluarkan labu dan menyesapnya, lalu berkata, kamu sangat baik. Sangat bagus. Miley melirik tetua itu, lalu berkata, tetua, apa kamu mencoba ikut campur dalam urusan orang lain? Paman seperguruan kecil menggelengkan kepalanya, dia adalah kakak seperguruanku, aku membantunya, tidak termasuk mencampuri urusan orang lain. Miley berkata dengan suara dalam, kalian ada berapa banyak saudara? Paman seperguruan kecil berkata, 7 orang. 7. Kelopak mata Miley berkedut, sial, ada 7. Paman seperguruan kecil melihat ke arah Miley, kamu mau bertarung sendirian atau berkelompok? Jika pertarungan 1 lawan 1, kamu akan melawan kami bertujuh secara individu. Jika pertarungan kelompok, kami bertujuh akan melawanmu. Miley. Semua orang. Miley berkata dengan suara dalam, seumur hidup manusia, yang diperjuangkan hanyalah wajahmu. Kenapa kalian bisa begitu tak tahu malu? Paman seperguruan kecil menyesap anggur lagi, kemudian berkata, kamu sangat kejam dalam bertindak. Tidak memberi ruang sama sekali. Saat berbicara, dia menggelengkan kepala, aku tidak terlalu suka kepribadian ekstrimmu. Miley tertawa, aku tidak perlu kamu suka. Paman seperguruan kecil sedikit mengangguk, kamu pikir kamu hebat, gerbang istana pasti tidak akan membunuhmu, jadi kamu tidak perlu takut. Miley menggelengkan kepala dan tersenyum, aku tidak pernah berpikir seperti ini, aku hanya berpikir, saat Gilbert datang menggangguku, aku tidak percaya gurunya tidak tahu. Saat berbicara, dia melihat ke arah Shannon, apa aku benar? Shannon melihatnya dan tidak berkata apa-apa. Miley tersenyum dan berkata, lihat, dia tahu. Tapi, dia masih membiarkan dia menggangguku. Sejujurnya, kenapa aku harus membiarkan dia begitu? Dia datang mengacaukanku. Kenapa dia tidak boleh dibunuh? Hanya karena dia murid pewaris sejati. Hanya karena dia punya guru yang kuat. Paman seperguruan kecil terdiam. Dia juga sedikit terdiam. Orang ini bahkan tidak bisa berbuat apa-apa kepada tetua di Balai Penegakan Hukum. Jadi bagaimana bisa murid pewaris sejati biasa melakukan sesuatu padanya? Yang terpenting, orang ini jelas adalah orang bodoh. Memikirkan hal ini, paman seperguruan kecil menoleh melihat Shannon. Sekarang siapa yang tidak tahu bahwa Miley adalah roh di Istana Dewa Spiritual Agung? Semua orang menghindarinya, menunggu Balai Penegakan Hukum menanganinya. Apa yang sedang dilakukan Puncak Guanlan di sini? Miley tiba-tiba berkata, tetua, masih mau bertarung? Setelah paman seperguruan kecil memandang Miley sejenak,
dia menoleh, "Penguasa istana Yama, apakah kamu tidak akan keluar menegakkan aturan istana?" Penguasa istana Yama. Mile menoleh, tidak jauh, seorang tetua berjalan keluar perlahan. Hevan Yan, penguasa Balai Penegakan Hukum. Selain Hevan, ada juga Ramon Yan itu. Hevan memandang Mile, "Aku tidak menyangka monster sepertimu akan muncul di istana Dewa Spiritual Agungku." Mile melirik Hevan, diam-diam menjadi waspada. Dan di dalam tubuhnya, pedang biru gaib siap untuk digunakan. Hevan memandang Mile, "Kamu sangat jahat, sangat jahat. Tapi peraturan istana adalah peraturan istana, jangankan kamu, bahkan Yonatan Lee tidak boleh melanggar peraturan istana. Jadi, kamu harus mati. Harus mati. Ini sudah ditentukan." Di samping Hevan, jejak kerumitan muncul di mata Ramon. Sebenarnya, mereka pernah mendiskusikannya. Apa yang Mile lakukan terlalu buruk. Jika Mile dilepaskan hari ini, keagungan dan otoritas Balai Penegakan Hukum akan hilang. Terlebih lagi, Mile sudah menimbulkan kemarahan publik. Harus dibunuh. Hevan memandang Mile, murid sekte luar Mile melanggar aturan istana, dipenggal di tempat. Suara itu jatuh. Boom. Dalam sekejap, penghalang tak terlihat langsung mengunci ruang hampa di sekitar Mile. Bersambung.